Halo, selamat datang teman-teman. Hari ini saya mau cerita sedikit tentang kejadian 3 minggu yang lalu. Mungkin kita kasih judul begini videonya. Pekerja remote kalau sakit bagaimana gitu ya. Kita bahas dari mulai asuransi, izin kerja, dan kawan-kawannya. Yang pertama, kita bicara asuransi ya. Jadi saya ini sudah bekerja sebagai programmer mungkin sekitar 8 tahun, dan selama bekerja itu saya itu punya asuransi cuman kemarin waktu bekerja di ruang guru. Waktu di ruang guru itu dapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Sisanya saya kan kerjanya di luar negeri ya, dengan perusahaan luar, dan nggak ada asuransi dari kantor gitu, nggak ada. Dan kalau sakit biasanya memang biaya mandiri gitu. Jadi saya ini masih masih benar-benar bimbang gitu kan, karena eh, di satu sisi juga saya ngikutin apa ya, eh, saya ngaji itu, eh, ada yang guru saya yang bilang itu riba, ada yang tidak gitu. Cuman sepertinya kedepannya saya bakal ikut asuransi kayak BPJS gitu, karena saya ngalamin beberapa kali sakit dan ngelihat orang-orang tuh benar-benar terbantu ya, terbantu dengan adanya BPJS gitu. Tapi untuk sampai saat ini saya tuh sebenarnya masih mandiri gitu. Ya nanti sedang diusahakan kedepannya ntar bakal pakai asuransi BPJS, karena memang kondisi riwayat kesehatan anak-anak memang ada sakit keturunan, asma kayak gitu. Terus ya saya juga em, ada sakit yang ya ini harapannya jangan sampai terjadi, cuman kayak untuk jaga-jaga seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian kerja remote, asuransinya apa? Jadi asuransinya nanti ya bisa pakai BPJS. Cuman kalau di perusahaan kan biasanya beda-beda ya. Ada yang punya asuransi sendiri, ya. Jadi kantor gitu menyediakan asuransi, ada yang tidak gitu. Nah, jadi terserah itu nanti kalian kan. Ada bagi beberapa orang asuransi itu riba, haram, ya itu monggo. Saya tidak melarang. Ada yang enggak, ya itu bagus karena kalau kalian nggak punya tabungan kerasa banget, itu sangat ngebantu, karena emang sakit itu kita nggak tahu datangnya kapan, karena kadang kita sudah bergaya hidup sehat tiba-tiba sakit gitu. Jadi kayak saya kemarin ini, saya sakit itu luar biasa. 3 minggu yang lalu saya demam gitu. Ternyata saya tuh demam berdarah. Cuman memang ya alhamdulillah sedang dalam kondisi kayak hidup sehat, masih bisa survive gitu. Cuman anak saya Ibrahim tuh umur 3 tahun kena demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit itu 1 minggu. Dan ya pada saat itu kan memang demam berdarah di sini lagi benar-benar apa ya, lagi musim banget terjadi. Dan pada saat itu intinya dalam waktu 1 minggu itu harus mengeluarkan sekitar 9 juta buat biaya gitu. Itu benar-benar kerasa banget gitu ya. Jadi untungnya masih punya tabungan, alhamdulillah bisa gitu. Jadi kayak memang yang penting saya sehat aja lah, anak saya sehat. Harus biaya berapapun asal ada ya dibayar. Saya tidak kayak merasa dirugikan atau gimana. Ya udah, itu namanya juga biaya kesehatan gitu. Kesehatan itu lebih utama gitu. Tidak peduli duitnya banyak, tapi kalau sakit-sakitan ya nggak bisa menikmati gitu. Setelah Ibrahim sakit itu ya alhamdulillah tuh kayak wah, alhamdulillah. Meskipun bayar mahal, oke, nggak apa-apa, udah sehat dan sudah pengen udah balik kerja, fokus lagi cari duit lagi. Ternyata seminggu kemudian saya kena demam berdarah. Nah, demam berdarah saya ini ya demam berdarah kan karena ini ya, nyamuk gitu ya. Nyamuk yang ada kena terkandung virus dengue itu ya namanya. Gara-gara
saya kena 2 kali, posisinya cukup lumayan kritis gitu. Jadi dokternya bilang kasusnya itu lumayan gitu. Karena saya itu kenanya kayak ke lambung gitu. Jadi berpotensi karena trombosit turun terus berpotensi pendarahan di lambung gitu. Ada juga yang pendarahan di otak, itu ngeri. Jadi itu bisa berakibat kematian. Wah, waktu itu rasanya saya udah kayak udah ini mati apa hidup gitu ya. Jadi ya namanya orang lagi sakit ya pikirannya kayak gitu. Saya tuh 2 hari demam dirawat di rumah gitu. Jadi saya pikir kayaknya cuman demam biasa aja, mudah-mudahan nanti sembuh. Ternyata setelah 2 hari setelah periksa dokter, ini harus segera ke IGD. Ke IGD dirawat 4 hari di rumah sakit itu, dan melewati ya 2 hari lah ya, masa kritisnya itu 2 hari. Dokter bilang ini sedang masa kritis, trombositnya turun. Saya tuh udah kayak waktu itu sempet tidak boleh sikat gigi lagi karena nanti bisa ini kan, trombositnya turun banget kan waktu itu di bawah 100, bahaya nanti bisa keluar darah di gusi-gusi gitu. Saya sempat 2 hari nggak sikat gigi gitu. Terus ya alhamdulillah diobatin, dokternya mengusahakan kasih dosis double waktu itu untuk segala obatnya. Alhamdulillah itu bisa melewati gitu. Jadi dari 3 minggu itu saya tuh terkena demam berdarah itu 2 kali. Yang pertama dimana saya nggak harus sampai dirawat, yang kedua harus sampai dirawat gitu ya. Nah karena ini terjadi 2 kali itu emang waktu itu emang ada tesnya yang ternyata bisa mendetek gitu. Jadi selama 6 bulan itu kena tuh 3 kali, itu gila. Jadi 6 bulan yang lalu pernah kena sekali, lalu yang 3 minggu yang lalu kena sekali, dan minggu kemarin gitu itu kena. Jadi aku nggak tahu ya ini harusnya kalau sudah pernah kena itu kan kayak COVID ya, kita udah kebal tuh dengan virusnya. Ternyata enggak. Maka dari itu jadi barang-barang di rumah tuh segala hal yang berpotensi jadi sarang nyamuk saya bersihkan. Pokoknya barang-barang yang nggak kepakai itu dihapuskan dari rumah, dihapuskan dari muka bumi. Ya intinya benar-benar dibersihin lah gitu. Sekarang kalau tidur juga pakai selambu gitu. Ya meskipun sebelum-sebelumnya ya mungkin agak kurang bersih, jadi masih ada beberapa tempat genangan air kayak gitu-gitu. Makanya buat teman-teman ntar kalau di rumahnya ada barang-barang yang tidak berguna, mending dibuang saja daripada jadi sarang nyamuk, jadi sarang penyakit gitu kan. Nah itu ya mungkin dari segi kesehatannya. Lalu bagaimana dengan kerjaannya? Bagaimana dengan izin kerja itu? Jadi saya tuh ada 2 kali ya, dulu pernah sakit, dan karena anak saya sakit saya harus merawat gitu. Karena saya punya anak 2, kemudian ya harus kalau yang satu sakit tuh biasanya satu juga sakit gitu. Jadi Ibrahim dan Khadijah namanya. Pada saat yang sebelumnya itu tahun lalu tuh ya itu sakit itu, Ibrahim dan Khadijah masuk rumah sakit tuh dua-duanya tuh, dan bayar mandiri lumayan, kerasa banget. Dan sedihnya itu bersamaan dengan itu, karena lama di rumah sakit nggak kerja, saya harus dapat kena layoff. Ya kena layoff itu karena ya startup masih sulit gitu ya, masih gelombang layoff masih di mana-mana. Terus saya juga harus di rumah sakit. Ya saya kayak ya udahlah, gimana, namanya juga kesehatan tuh yang utama. Kalau anak-anak sehat nggak sehat gitu, anak-anak sakit, saya nggak bisa fokus bekerja gitu. Akhirnya ya sudah kayak wah rasanya benar-benar tahun lalu tuh luar biasa. Ya udahlah, saya pasrah lah, ya Allah gitu. Kalau emang ini pekerjaan nggak cocok buat saya, harus dilepas, ya sudahlah, saya percaya nanti Allah pasti ada gantinya gitu. Meskipun setelah itu kayak 4 bulan menganggur ya saya berusaha, akhirnya dapat lagi kerjaan gitu. Dan ya setelah kayak 3 bulan setelah bekerja, jadi setelah sakit itu 7 bulan 8 bulan lah ya,
mungkin sekitar 10 bulan sampai yang kejadian kemarin sakit ini gitu. Yang waktu kemarin ini sakit ini kataku, wah ini nanti gimana nih? Ini sakit, waktunya lama, ntar aku dipecat lagi gimana? Kehilangan kerjaan lagi gimana? Itu rasanya gaduh-gaduh banget. Cuman ya udahlah, terserah gitu ya, terserah Allah itu nanti. Kalau ini kerjaan ini masih rezeki saya, nggak bakal mungkin dia meninggalkan saya gitu. Kalau memang bukan ya memang bukan rezeki, nanti pasti diganti sama Allah. Aku percaya gitu aja udah, karena kayak soalnya gini nih, aku tuh dapat pekerjaan teman-teman itu tuh bener-bener kayak magic. Magic, bener-bener kayak rezeki jatuh dari langit ya, meskipun ada usaha yang aku lakukan gitu ya. Jadi yang saat ini saya bekerja di perusahaan Australia itu saya dapat kerjaan karena saya punya project open source di GitHub. Kemudian ada seorang pengusaha, dia ini mau bikin dan produknya mirip-mirip dengan saya, dan dia ngelihat saya emang suka menulis, suka bikin project, suka bereksperimen. Ya dia suka aja gitu atau dia suka dengan cara saya bekerja gitu. Kemudian kita udah sempet kenal-kenal dan dia cocok gitu. Nah itu mungkin ya cocok-cocokan. Ya cuman saya nggak nyangka aja bakal ada orang yang cocok sama saya, sedangkan ya selama ini saya tuh banyak banget gak cocoknya dengan orang lain gitu. Cuman saya percaya kalau memang kita tuh kerjanya bener-bener tulus gitu, bener-bener passionate, kayak suka memberikan yang maksimal, nah kita bakal dipertemukan dengan orang-orang yang sama, sehingga kayak apapun masalahnya gitu ya, bisa dilewati bareng-bareng. Jadi kalau cara berpikirnya udah sama tuh udah enak gitu aja jalannya. Dia nggak bakal mau ke lain hati, kasarnya ngomong gitu ya. Jadi menurut saya meskipun dunia sekarang sudah gila ya, bisnis itu gila-gilaan, orang tuh udah orientasinya duit, tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan besar gitu ya, orang-orang yang luar biasa, yang orang-orang ngebuat perusahaan yang sustainable, yang besar dan bertahan lama, mereka bakal bekerja dengan orang-orang yang pemikirannya sama dengan mereka, dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang mau berkembang gitu. Jadi menurut saya untuk membuat posisi kita aman, kita harus jadi orang yang baik juga, yang passionate, kemudian yang jujur, kemudian yang tulus, yang juga all out gitu. Jadi selama ini saya berpikir kalau yang namanya kerja mah ya kerja aja gitu. Kalau kita sakit, perusahaan gak bakal peduli sama kita. Kita gak perform, kita di replace gitu. Ternyata enggak sih. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang modern saat ini tuh, mereka nggak bakal gampang hire orang lain, dan nggak gampang mereplace kita, karena beda ya. Namanya kita bikin bisnis itu nggak hanya sekedar bikin produk, kita tuh memecahkan masalah. Memecahkan masalah itu harus dipecahkan oleh orang-orang yang excited dengan problem itu, kemudian yang diskusi dan cara berpikirnya tuh sama gitu. Jadi istilahnya mereka, para pengusaha itu sebenarnya ingin mencari karyawan yang sebenarnya copy paste dari mereka gitu ya, yang mentalnya juga mental pengusaha. Nah gini ya, jadi saya ini posisinya kan sekarang saya bekerja, tapi di sisi lain saya juga jalankan bisnis gitu ya. Ya meskipun bisnis saya tuh belum menghasilkan uang, cuman setidaknya saya udah mulai ngebangun. Artinya cara berpikir saya, misalnya mau develop sebuah produk, itu emang cara risetnya, kemudian saya membangun copywritingnya, cara saya bekerja itu ya saya seperti seorang pengusaha gitu. Makanya mungkin itu yang dia cocok, karena bos saya itu nggak cari orang yang hanya bisa disuruh-suruh aja gitu, cari orang yang bisa ngasih masukan ke dia, ngebantu dia ngebangun bisnisnya, seperti itu. Jadi mungkin teman-temanku, kalau teman-teman mau dapetin pekerjaan yang bisa bertahan lama,
bisa bertahan di masa apa ya, badai PHK industri teknologi ini, ya kalian harus mulai mengupgrade diri kalian. Jangan hanya menjadi orang yang disuruh-suruh, tapi jadi orang yang bisa memberikan nilai lebih untuk sebuah bisnis gitu. Kenapa sih mereka harus nge-hire kita? Apa untungnya gitu? Ya untungnya mungkin bisa mulai dari, ya kita ini bukan tipe orang yang hanya disuruh-suruh aja gitu. Kita tipe orang yang emang tertarik untuk memecahkan masalah untuk bisnis terkait gitu kan. Seperti itu. Ya selain itu mungkin ya apa ya, teman-teman harus nyari bidang yang benar-benar teman-teman suka gitu ya. Bidang yang nggak hanya ikut-ikutan. Kalau saya kan web gitu ya, full stack gitu, full stack developer gitu. Yang ya awalnya saya mobile developer gitu, mobile developer, terus kemudian jadi web, web itu abis itu jadi back end, terus jadi engineering manager, terus jadi front end, terus sekarang jadi full stack. Saya akhirnya milih full stack karena saya lebih suka kayak berpikir secara general gitu. Karena dengan full stack itu saya kayak bisa ngebuat solusi yang lengkap untuk sebuah masalah yang ingin saya pecahkan, kira-kira gitu. Nah itu teman-teman harus mencari, temukan kalian tuh cocoknya di mana, sukanya di mana, posisi apa yang mana teman-teman tuh jadi orang yang nggak hanya disuruh-suruh gitu. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Ya, ya semoga semuanya sehat gitu ya. Teman-teman bisa dapetin pekerjaan yang sustainable, dan ya jangan lupa untuk terus jaga kesehatannya. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.